Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bang, gimana pendekatan lu dalam belajar di perkuliahan? Gua maba dan gua ngerasa kalau mau nilai bagus dan konsisten, dokumentasi, nyatet, dan review itu krusial. Yang jadi masalah adalah dari lahir gua paling males kalau disuruh nyatet. Tapi nggak mungkin juga gua mesti baca textbook tiap mau review. Makasih bang. Oke, ini pertanyaan yang sudah dijawab oleh penanyanya sendiri. Nggak ada lagi jawabannya. Emang harus nyatet. Kalau misalnya lu males kalau disuruh nyatet, ya lu nyatet jangan sampai disuruh. Ya kan masalahnya kan lu males kalau disuruh kan. Berarti lu harus nyatet sesuai dengan keinginan lu. Oke? Kenapa nyatet itu penting? Gua juga sama kayak lu awal-awal kuliah. Tahun-tahun awal tuh gue males banget nyatet karena gue tuh sukanya ngedengerin tapi gue males nyatet. Jadi kayak pengennya langsung nempel ke otak. Udah ujian lancar gitu. Dan gue nggak pernah nyatet karena ya itu gue males. Dan kadang-kadang gue ketinggalan kalau gue nyatet nih sambil kuliah tuh kadang-kadang gue ketinggalan apa yang diomongin sama dosennya dan itu kan belum tentu bisa diulang kan. Kalau dosen lu baik mungkin bisa diulang tapi kalau dosen lu tidak baik kena omel lu nanti. Jadi yaudah gue nggak nyatet dan konsekuensinya adalah nilai ujian gue turun bebas, langsung anjlok karena ketika ujian gue nggak tahu mau review apa. Dan lu benar sebenarnya kalau beranggapan bahwa nggak mungkin lu mesti baca textbook setiap mau review, ya itu benar maka tapi solusinya bukan nggak nyatet tapi ya nyatet. Dengan nyatet lu nggak usah nge-review textbook, lu bisa nge-review catatan lu sendiri, dimana catatan lu sendiri itu udah merangkum semua isi dari textbook. Setelah itu selain gue jelek anjlok, akhirnya gue mencoba untuk membiasakan mencatat. Mungkin selembar 2 lembar pertama, kemudian yang penting gue nyatet, kemudian sisanya gue minta catatan teman atau gue fotokopi catatan teman. Paling sering gue fotokopi catatan teman karena gue nggak kuat nyatet lama-lama atau gue belum bisa nyatet sambil dengerin orang. Jadi gue harus dengerin dulu sampai paham baru gue catat. Tapi kadang udah paham, jamnya habis, gue pengen pulang, gue pengen main, gue pengen makan. Jadi nggak sempet nyatet. Pas sudah pulang atau pas sudah di rumah malamnya capek tidur. Ketika gue udah mulai nyatet, nilai gue naik. Kenapa? Karena pas ujian ada yang gue review, yaitu catatan gue. Jadi gue nggak usah nge-review textbook lagi. Gue nggak usah nge-review materi slide lagi, PPT-nya lagi. Pakai catatan gue karena catatan gue bikin pakai bahasa yang gue ngerti sendiri. Mungkin kalau catatan gue kasih ke teman gue, mungkin nggak bakal ngerti dia. Jadi catatan itu penting. Nah, situ nilai gue mulai meranjak naik. Dan mencatatlah sesuai kehendak lu sendiri atau sesuai keinginan lu sendiri. Jangan sampai disuruh karena lu malas disuruh. Gue juga malas disuruh nyatet. Tapi gue yakin orang mau nyatet ketika dia udah rela atau ketika keinginan sendiri. Ketika gimana sih gue ngomongnya? Orang mau nyatet dari keinginan sendiri. Oke. Kalau disuruh orang, gue yakin semua orang malas untuk nyatet. Dan step by step, kalau lu emang nggak suka nyatet, step by step perlahan nyatet. Selembar, 2 lembar, atau setengah lembar dulu, nanti setengah lembar lagi, besoknya di mata kuliah besoknya atau pertemuan besoknya lu catat lagi selembar, 2 lembar, pertemuan berikutnya 2 lembar setengah, gitu-gitu aja terus. Pokoknya dikit demi sedikit. Atau lu boleh minjem catatan orang tapi lu catat ulang ke catatan lu dengan bahasa lu sendiri. Jangan dijiplak 100% dijiplak catatan dia ke catatan lu. Oke, itu aja saran gua, pendekatan gua dalam belajar kayak gitu. Itu untuk masa catatan itu gue nggak ada lagi jawabannya selain nyatet, harus nyatet. Kalau secara umum pendekatan belajar gue harus memahami fenomena dan konsepnya. Karena gue teknik fisika itu kan selain fisika modern, fisika klasik itu bisa dibayangkan. Hukum Newton bisa dibayangkan. Listrik mungkin agak susah tapi mungkin masih masuk, masih ada alur pikirnya, logikanya masih masuk. Terus gaya, gravitasi, cahaya itu masih bisa dibayangkan fenomenanya. Setelah itu baru pahami rumusnya dan baca buku-buku yang emang ngejelasin konsep fisikanya secara fenomena, secara contoh, nggak secara, kalau textbook tuh teori banget. Oke, teori banget, banyak rumusnya. Nah, lu baca buku-buku selain itu atau lu belajar dari teman-teman teman-teman yang udah paham konsepnya dan bisa menceritakan kembali dengan bahasa yang lebih enak. Walaupun itu mungkin susah karena pasti ada di satu angkatan lu ada yang ngerti dan seenggaknya ada yang bisa ngejelasin secara sederhana. Gue yakin 1-2 orang adalah. Kalau enggak lu baca buku Feynman volume 1 sampai volume 3, itu semua penjelasan konsep fisika secara fenomena, tapi nggak dikasih rumus yang spesifik. Jadi lu cuma dikasih sense of physics-nya aja, pengalamannya aja atau fenomenanya aja. Kalau lu misalnya mau memperdalam fenomena itu ke dalam rumus, baca tambahan materi lagi, mungkin dari textbook, mungkin dari YouTube,
atau dari sumber-sumber lain di internet atau dari temen lu. Gua selalu nanya temen. Gua nggak pernah belajar. Gua jarang mata kuliah susah belajar sendiri tuh gue jarang. Pasti gue nanya temen yang pintar dari gua tentunya. Kalau masalah nilai bagus dan konsisten, gua rasa selain lu belajar memahami konsepnya, nyatet, lu juga jangan lupa ngerjain tugasnya. Lu kalau kuliah belajar pintar, ujian bagus tapi tugasnya tidak jelek, tugasnya nggak dikerjain, ya sama aja lu bakal dapat nilai tidak sempurna, walaupun mungkin tidak jelek-jelek amat tapi tidak sempurna. Dan kerjain tugasnya. Tapi males ngerjain tugas. Iya emang males. Semua yang ngebikin kita pintar, ngebikin kita berwawasan atau membuat kita menjadi semakin baik, itu biasanya emang kegiatan yang malesin awal-awalnya. Ketika belum nemu klik poinnya, bagaimana cara belajar materi itu. Tapi ya semua orang ya udah emang malas ngerjain tugas, tapi harus dikerjain. Oke, harus dikerjain dengan cara apapun yang baik, jangan yang jelek kayak nyontek, jiplak dan lain sebagainya. Oke, itu aja. Karena lu masih maba, lu masih banyak waktu untuk membiasakan mencatat. Jadi santai aja, terus kembangkan habit atau kebiasaan yang baik, salah satunya nyatet. Oke, itu aja jawaban gua. Semoga membantu dan thank you.